Assalamualaikum. Kita lanjut ya pelajaran kita mengenai filamen. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya di komentar mengenai cara melihat nilai. Jadi user misalnya si Suka, ketika dia login, dia akan melihat nilainya ini. Oke, nah di sini kita akan masuknya pakai admin ya. Nah, di pelajaran sebelumnya telah kita buat untuk mengisi data nilai ya. Kita klik. Oke, ini kita bisa isi. Nah, sekarang kita akan buat gimana ketika si Zuka login. Nah, dia login, nah dia bisa lihat nilainya saja nih. Nah, di video sebelumnya atau di pelajaran yang telah kita pelajari, database yang kita punya belum ada ini ya, keterkaitan antara students sama user. Jadi students dengan user belum punya relasi. Jadi kita belum tahu ketika user tersebut login, dia termasuk students atau bukan. Jadi silakan kita buat aja di students. Ini ya, kita lihat struktur students. Oke. Nah, silakan teman-teman tambahkan user ID. Kita buat 0 aja ya. Defaultnya buat 0. Nah, silakan tambahkan. Oke, user ID. Nggak perlu relasi juga nggak apa-apa. Di latihan kita nggak pakai relasi ya. Kita masih tambahkan manual lewat PHP admin. Silakan teman-teman tambahkan. Nah, jadi nantinya di tabel nilai, kita lihat tabel nilai ini, kita browse. Nah, yang bisa menghubungkan antara user, kemudian nilai, jadi user login, dia tahu nilainya dari mana, itu dihubungkan lewat student ID. Ini ya. Jadi kita cari tahunya tuh dari student ID. Nah, di sini kita nggak perlu buat user ID ya, yang login. Kita ambil aja berdasarkan student ID-nya. Oke. Jadi langsung aja kita buat, kita ke project kita. Nah, karena kita ingin lihat nilainya, oke, nah, kita login aja dulu ya. Kita sign out. Oh ya, satu lagi, kalau kita sudah buat user ID di sini, di tabel students, ini ya, user ID. Nah, sudah dibuat. Silakan teman-teman isi user ID-nya untuk latihan ya, bisa manual aja. Silakan sebagai latihan kita isi manual nih. Kita isi yang si Suka dulu. Nah, setelah itu kita buat new user kayak gini ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti kita buat di sini roles-nya student. Oke, ya kayak gitu ini ya teman-teman pastinya sudah pelajari. Kita langsung aja masuk ke ini ya, login dari student. Kita login student dulu. Oke, shizuka@des.com. Password. Oke. Oke, ini belum kita perbaiki ya, nanti aja ya. Kita dashboard. Nah, kita buat di sini PHP artisan make filament. Lalu kita buat resource. Kemudian di sini kita pakai nilai. Oke, kita enter. Nah, lalu kita pilih panelnya student. Kita enter. Oke, sudah. Kita bisa cek filament student nilai resource. Oke. Nah, ini kita tampilkan aja dulu tabel.
kita buat teks kolom make ini subjek ya, subjek dot name, kemudian kita tampilkan di sini lagi teks kolom make ini nilai. Oke, kayak gini. Nah, lalu kita cek di modelnya, kita ke model nilai. Oke, ini sudah ada kan subjek. Nah, kita sudah dapat untuk subjek. Jadi kita bisa simpan dulu, kita lihat ya. Kita refresh. Oke, kita klik nilai. Nah, semua dapat. Ini masing-masing ya. Namanya nih sembarang. Nah, kita cukup ambil yang punyanya Shizuka saja nih. Jadinya kita ini nilai. Oke. Lalu di sini kita buat ini ya. Get eloquent query. Nah, itu seperti contoh di kita yang latihan kemarin di video sebelumnya, yaitu user resource. Kalau teman-teman lihat di sini, oke ini ya, ada get eloquent query. Kita copy. Ini saya copy saja. Oke, lalu ini kita delete. Nah, ini where not in, kita nggak perlu, nggak pakai yang ini. Kita pakai aja where has. Oke. Nah, di mana where has kita ambil yang ini ya. Ini student. Jadi kita ke student. Oke. Nah, karena kita kan ngeceknya berdasarkan autentikasi ID ini ya, ID yang login. Jadi kita ke student sini. Oke, fungsi ini. Nah, lalu dari student, karena dia punya relasi ke ini ya, ke user, maka kita buat seperti ini, student user. Oke, lalu function, ini query, kemudian return query, sorry nggak perlu return ya, lupa query, di mana ID user itu sama dengan out user ID. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu untuk model student kita perlu buat lagi di student ya. Kita cek ini student. Nah, kita perlu buat public user ini ya, public function user. Ini bisa kita kasihin aja belongs to. Jadi return this belongs to, kita ke user model. Oke, ini user ID, ini ID. Oke, jadi kita bisa cek fungsi student, lalu kita ke user. Ke sini ya, ke sini. Oke, sudah. Nah, sampai sini selesai. Kita coba refresh ya. Oke, bahasa Inggris agama. Nah, lalu kita ingin tampilkan ini ya, periodenya. Jadi kita bisa lihat lagi dinilai periode sudah ada atau belum. Oke, periode ada ya. Jadi kita bisa buat lagi. Mungkin di sini ya. Di bawah aja teks kolom make periode.name. Oke, kita refresh. Ya.
Jadi seperti ini. Nah, tentunya new nilai sama edit ini kan nggak boleh ya, nggak boleh edit. Jadi ya kita hapus saja nih. Kita ke student nilai resource di bagian list nilai. Nah, ini kita komen aja, get header action, kita kasih komen. Lalu di nilai resource, untuk edit juga kita kasih komen. Ini juga ya, book action group, kita kasih komen. Ini kita bisa create, edit, juga kita kasih komen. Oke, kita coba refresh. Oke. Nah, sekarang kita akan buat filternya nih. Jadi filter di sini kan bagusnya kita filter berdasarkan ini ya, periode atau kelas ya. Kita bisa berdasarkan kelas. Latihan ini kita buat aja kelas. Nah, untuk kelas kita buatnya gini aja ya. Kita ke filters, lalu select filter. Nah, teman-teman bisa lihat di dokumentasi. Kita buat make. Lalu kita pakai di sini kelas ID. Yang ini ya. Sebentar, nilai mana? Ini nilai. Oke, ini ya. Kelas ID. Nah, lalu kita buat di sini options. Oke. Kita buat options. Nah, pertanyaannya, kalau kita ambil dari kelas ini semuanya, atau kita ambil dari ini ya, dari kelas tabel. Jadi kita coba open link in new tab. Kita ambil dari tabel kelas mana? Ini ya, classrooms. Nah, tentunya akan banyak kan? Akan banyak. Jadi kita ambil aja sebanyak mana kelasnya yang dia ikuti. Jadi kita grup nih. Contoh Shizuka ini 37 ya. Jadi Shizuka kelasnya berarti masih ada satu kelas saja nih. Ya kan, karena kita grup, jadi dia hanya dapat satu kelas. Ini ya, satu. Oke. Karena kalau kita ambil semua dari sini, nah ini banyak nih. Dan tidak semua kan kelas dia ikuti. Jadi kita ambil yang dia ikuti saja nih. Oke. Nah, jadi kita buatnya tuh optionnya. Nah, kita ambilnya itu dari ini ya, model classrooms. Oke, ini. Tidak pakai kelas ya. Classroom. Di mana warehouse kayak gini. Oke, jadi seperti ini warehouse-nya kita atau query-nya kita ya. Nah, jadi kita akan ambil kelas. Nah, ambil sebuah kelas. Nah, jadi kita relasinya tuh antara student dengan kelas. Warehouse students. Nah, di mana user ID atau ini ya, kolom user ID yang di tabel student itu sama dengan yang lagi login. Oke. Kemudian kita group by name. Nah, kita ambil dua kelompok, yaitu namanya name dengan ID. Lalu kita plug name ID. Nah, selanjutnya di classroom ini kita perlu buat model students. Kita kayaknya belum punya nih. Oke, di sini kita buat public function students. Oke, lalu yang kita kembalikan adalah belongs to many. Kita buat di sini return this belongs to many. Kemudian kita panggil student class. Lalu student tabel ini ya, has class kayak gini. Lalu di sini classrooms ID, kemudian ini students ID. Oke, jadi seperti ini.
kita simpan. Oke, jadi relasi antara student dengan kelas itu yaitu classroom ini ya, student has class di tabel ini. Nah, kita kembali ke nilai resource kayak gini. Jadi kita ke ini ya, classroom. Kita mau kelompokkan classroom. Nah, kita ambil yang hanya ada saja nih user ID-nya nih. Oke, kita bisa lihat ya. Kita refresh. Oke, ada. Kita bisa lihat kelas ID. Nah, ini 1A. Oke, kita bisa cek. Nah, kelas ID 1. Kita lihat. ID 1, 1A. Oke, jadi kalau misalnya kita rubah di sini ya. Nah, ini ya. Kita rubah kelas ID-nya yang di sini. Kita rubah ke misalnya taruhlah 2A ya. Jadi ID 3. Kita coba ini 3. Enter. Nah, kita refresh. Kita cek. Oh ya, sorry ya. Masih 1A. Kenapa? Karena kita mesti tambahkan dulu di bagian sini ya. Ini ya, student has classes. Ini. Jadi di sini student ID ya. Ini si Zuka. Oke. Ini baru kelas 1 nih. Ya kan. Baru di kelas 1A. Jadi kalau kita mau tambahkan ini 1A, kita mau tambahkan 2B misalnya. Jadi ya kita mesti tambahkan lagi di sini ya. Student has classes. Nah, jadi kita buka ruangan lagi. Intinya kita punya filter ini sudah berjalan. Oke, wait. Nah, ini 1A. Oke, ini 1A karena periode ini ya 2023, 2024 bisa dilihat. Student has classes ini. Periode 2. 1A itu periode untuk 37. Periode berapa ya? 2022, 2023. Oke. 2022, 2023. Wait, ini oke. 2022, 2023 kita coba filter ulang 1A. Kelas ID 1A. Kok yang muncul 2003, 2024? Oke, sorry, kita lupa di sini ada yang ini ya, kita ganti nih. Nah, ini kan jadi bingung lagi, kelas ID 1. Oke, 37, 37. Nah, jadi walaupun periode ID-nya beda ya tetap dapat ya. Nah, tadi masalahnya aja karena kita rubah datanya secara manual. Jadi ya begitulah, ada error-errornya. Nah, ini aman ya. Tadi masalahnya di sini yang berbeda. Jadi kita sudah rubah. Oke, intinya query kita sudah benar. Seperti ini filternya, class ID. Ini hanya sampel contohnya saja ya. Jika memang datanya memang tidak sesuai dengan realita ya, karena nggak mungkin kan kelas 1A ya bisa jadi kalau dia tinggal kelas. Ini periode 2023, 2024. Oke, demikian latihan kita mengenai cara kita melihat nilai user. Jadi user sudah bisa login lalu bisa melihat nilainya. Oke, silakan dikembangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.